Di 10K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk 3 orang pemenang. Jangan lupa untuk selalu komen dan like untuk setiap video. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel, Perintah Kaisar Naga, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kuretakkan jantung kalian. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di cerita novelnya. Selamat mendengarkan bosku. Bab 666. Gadisku, lihat saja. Aku akan memberi pelajaran pada anjing keluarga Qin. Lin Tianhu tidak bisa melihatnya untuk waktu yang lama setelah menghentikan Gullinger. Dia menamparkan pelayan keluarga Qin. Melihat Lin Tianhu menyerang, ada sedikit kesungguhan di wajah para pelayan keluarga Qin. Bagaimanapun, Lin Tianhu sudah menjadi master sekarang, dan tubuhnya sangat bagus. Kuat, berkat kembalinya pil David yang luar biasa, barulah kekuatan Lin Tianhu meningkat begitu cepat. Namun, Lin Tianhu baru saja menjadi master, dan masih ada kesenjangan besar antara pelayan keluarga Qin di depannya. Bang, setelah suara teredam, tubuh Lin Tianhu mundur beberapa langkah. Jika jika tidak buru-buru mendukung Lin Tianhu akan jatuh ke tanah saat ini. Ini bawahanmu, kekuatannya terlalu buruk. Qin Xiaolin melihat penampilan memalukan Lin Tianhu dan mendengus ke arah David. David tidak berbicara, tapi melirik ke arah Qi Feng mengangguk, dan bergegas keluar dengan langkah yang kuat. Selama periode waktu ini, dengan bantuan pil obat David, kekuatan Qi Feng meningkat pesat. Ketika para pelayan keluarga Qin melihat bahwa Qi Feng adalah seorang wanita, mereka segera melonggarkan kewaspadaan mereka, dengan sedikit keceriaan di mata mereka. Tapi kemudian, pelayan keluarga Qin menyesalinya, dan ketika Qi Feng mengepalkan tangannya, pelayan keluarga Qin buru-buru mengangkat tangannya untuk melawan. Bang, setelah suara teredam, pelayan keluarga Qin langsung diusir dan jatuh dengan keras ke tanah. Ini adalah pelayan keluargamu, itu bahkan bukan seorang wanita, dan memalukan untuk mengeluarkannya. David memandang Qin Xiaolin sambil mencibir. Berani berdiri di depanku, melukai bawahanku, mengadili kematian. Wajah Qin Xiaolin menjadi dingin, dan dia menepuk telapak tangannya langsung ke arah Qi Feng. Meski terpisah beberapa meter, Qi Feng masih merasakan kekuatan besar menyerangnya. Qi Feng terkejut dan segera mundur. Tapi sudah terlambat. Dia langsung terkena angin telapak tangan Qin Xiaolin, dan seteguk darah keluar dari mulutnya. Qi Feng memelototi Qin Xiaolin. Meski ada kesenjangan kekuatan yang sangat besar, tidak ada rasa takut di mata Qi Feng. Kamu masih bisa berdiri ketika kamu dipukul olehku. Qin Xiaolin sedikit terkejut, dan semburan kemarahan muncul di matanya. Qin Xiaolin mengangkat telapak tangannya lagi, hanya untuk melihat bola cahaya terkondensasi di telapak tangan Qin Xiaolin, dan kilat sepertinya melewati bola cahaya tersebut. Melihat pemandangan ini, kepanikan muncul di mata Qi Feng, tapi dia tidak bergeming. Tepat ketika Qin Xiaolin hendak menembak, David melangkah keluar, dan retakan langsung muncul di tanah, dan retakan itu bergerak menuju Qin Xiaolin dengan kecepatan yang sangat cepat. Melihat ini, Qin Xiaolin hanya bisa menekan telapak tangannya ke bawah, dan bola cahaya di tangannya langsung mengenai celah di tanah. Setelah suara keras, sebuah lubang besar dengan diameter hampir 1 meter muncul di lantai marmer aula. Asap dan debu membubung, dan akibatnya menyebar ke sekeliling. David buru-buru mendorong telapak tangannya, dan dinding udara muncul dari udara tipis, menghalangi akibatnya, agar tidak melukai Ruben dan Sonya. Bagaimanapun, mereka semua adalah orang biasa. Bahkan setelahnya, mereka tidak dapat menanggungnya. Dan dua bawahan Qin Xiaolin langsung tersapu setelahnya. Keduanya jatuh ke tanah, dan seteguk darah muncrat. David dan Qin Xiaolin menembak. Bahkan jika itu adalah akibatnya, kekuatan tuan mereka tidak dapat menahannya. Kamu benar-benar memiliki kekuatan. Qin Xiaolin memandang David dengan sedikit keterkejutan di matanya. Kekuatanmu tidak buruk, David berkata dengan dingin, tetapi meskipun kamu cukup kuat untuk menghancurkan rumahku, kamu tetap harus membayar. Melihat bahwa David benar-benar meminta dirinya untuk memberi kompensasi, Qin Xiaolin tertegun sejenak,
dan kemudian tertawa keras. Nak, jika kamu benar-benar mampu, izinkan aku membayarmu di atas ring besok. Bab 667. Ayo pergi. Setelah Qin Xiaolin selesai berbicara, dia berkata kepada kedua bawahannya. Kedua pelayan keluarga Qin berdiri bergandengan tangan dan berjalan di belakang Qin Xiaolin. Melihat Qin Xiaolin membawa orang pergi, tidak ada seorang pun yang berani berhenti. Aku tidak berani berhutang. Saat Qin Xiaolin dan kedua anak buahnya melewati David, tiba-tiba David menembak. Namun, David tidak menyerang Qin Xiaolin, melainkan langsung menyerang dua pria di belakang Qin Xiaolin. Bang bang bang, setelah dua suara teredam, saya melihat dua bawahan yang dibawa oleh Qin Xiaolin langsung ditembak di kepala, dan mereka bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Karena kamu tidak ingin kehilangan uang, maka gunakan hidupmu untuk membayarnya. Begitu David melepaskannya, kedua bawahan Qin Xiaolin semuanya jatuh ke tanah. Mata mereka terbuka lebar, dan mereka tidak bisa mengistirahatkan mata. Kamu, ketika Qin Xiaolin melihat ini, kemarahannya meningkat. David memandang Lin Tianhu keluarkan semuanya. Jangan menunggu besok, kita harus istirahat hari ini. David tahu bahwa jika dia dan Qin Xiaolin berdiskusi, mereka tidak akan memiliki kemampuan untuk peduli pada orang lain. Apalagi jika hasil pertarungan antara mereka berdua akan melukai banyak orang. Lin Tianhu juga tahu bahwa mereka tidak akan bisa membantu David sama sekali jika mereka tetap tinggal. Memikirkan tingkat pertempuran ini, yang disebut Grandmaster ini mungkin tidak akan bisa melakukan intervensi sama sekali. Qin Xiaolin memandang David, yang ingin bertarung sampai mati, tiba-tiba menarik amarahnya dan menatap David dengan dingin. Besok saya akan merusak reputasi Anda dan mati di depan banyak rekan di lingkaran seni bela diri. Di bawah kakiku. Setelah Qin Xiaolin selesai berbicara, dia berbalik dan pergi, hanya untuk melihat bahwa dia menghilang tanpa jejak. Qin Xiaolin tidak mengikuti David. Dia berencana membiarkan semua orang melihat keadaan tragis David besok untuk membalas pembunuhannya sendiri. Qin Xiaolin pergi. Tetapi kekuatan yang ditunjukkan Qin Xiaolin membuat semua orang khawatir tentang pertarungan David besok. Saat Sonya melihat dua mayat di tanah, organ di dalamnya jatuh beberapa saat, tapi dia menolak dan tidak menjanjikannya. Dia hanyalah orang biasa, dan adegan berdarah seperti itu jarang terlihat. Melihat kemunculan Sonya, David buru-buru berdiri di depan Sonya dan menggendong Sonya. Jangan lihat, cepat pulang. David mengusulkan mata pada Lin Tianhu. Lin Tianhu segera memerintahkan agar jenazahnya dibawa pergi, dan tempat kejadian dibersihkan begitu saja. Sonya memegangi pelukan David. Tidak, aku tidak takut. Saya ingin menjadi pejuang di masa depan, jadi saya ingin membunuh orang. Jika saya sekarang takut, apa yang bisa saya bantu? Mendengar perkataan Sonya, David sangat terharu. Namun sekarang bukan waktunya Sonya berlatih. Dan dia tidak memiliki kemampuan itu. Jadi dia harus menunggu sampai dia melihat Long Wu. Pulanglah. Saya tidak bisa membayangkan dengan tenang di sini. Apakah Anda ingin melihat saya dikalahkan besok? David tersenyum ringan. Sonya buru-buru melepaskan diri dari pelukan David, menutup mulut David dengan tangan gioknya dan berkata, Bah, jangan bicara omong kosong. Bagaimana kamu bisa kalah? Aku tidak membiarkan kamu kalah. Sonya, jangan ganggu David di sini. Biarkan dia berlatih sebentar. Peluang menang akan lebih tinggi. Kembalilah dan aku akan mengajarimu keberuntungan. Gullinger berkata pada Sonya. Sonya mengangguk, memandang David dengan cemas, lalu pergi. Setelah terjadi bubar, mengingat aula yang masih berantakan, David masuk ke kamar tidur dengan berat hati. David yang sudah memasuki masa ini dia tidak ada masalah tanpa makan atau minum selama sebulan, sehingga ia duduk bersila di atas tempat tidur. Awalnya ia ingin berlatih, namun sayangnya energi spiritual yang tipis membuatnya tidak tertarik sama sekali. Pada akhirnya, David berbaring di tempat tidurnya, perlahan mengeluarkan cermin perunggu, dan terus memikirkan identitasnya. Ada banyak hal yang tidak dia mengerti. Tapi sayang sekali Long Wu tidak mengalami kejadian tersebut. Kini David hanya bisa berharap mati-matian bahwa hari tanggal 15 Juli akan tiba. Baru pada tanggal 15 Juli David mengetahui pengalaman hidupnya.
Bab 668. Namun saat David hendak tertidur dalam keadaan linglung, tiba-tiba ia merasakan ada dua sosok di hadapannya, yang membuat David berkeringat dingin. Anda harus tahu itu dengan kekuatan David. Meski ada sedikit pergerakan dalam jarak 100 meter, jangan coba-coba menyembunyikannya darinya. Tapi saat mereka berdua berada di hadapannya, David tidak menyadarinya. Kenapa David tidak panik? Jika kedua orang ini datang untuk membunuhnya, bukankah David berada dalam bahaya saat ini? Dengan gemetar David melompat dari tempat tidur. Namun ketika dilihat lebih dekat, hati David terasa lega. Ternyata dua orang yang memasuki kamarnya adalah Long Wu dan Wu Meier. Otot-otot kecil di seluruh tubuh terlihat sangat kuat. Wu Meier memandangi tubuh David yang hanya mengenakan pakaian dalam, dan sedikit tersenyum di sudut mulutnya. Wajah David memerah. Dia buru-buru mengenakan pakaiannya, dan memandang Long Wu dan Wu Meier dengan sedikit aneh, bertanya-tanya apa yang tiba-tiba dilakukan kedua orang ini di rumahnya. Ya, aku tidak menyangka akan bertemu denganmu selama beberapa hari, dan kekuatannya meningkat lagi. Sepertinya saya telah menemukan peluang. Melihat David, Long Wu mengangguk puas. Dia tidak menyangka bahwa David telah menyerap Raja Ginseng Wanian. Panjang, Paman Long, apa yang kamu lakukan di sini di Horendel? David bertanya dengan curiga, apa lagi yang bisa saya lakukan? Bukankah Paman Long mengkhawatirkan keselamatan dan kekhawatiranmu? Saya tidak melakukannya, berharap anakmu menghadapi petualangan. Dan kekuatannya telah meningkat pesat, kata Wu Meier dengan rasa iri di matanya. Ketika David melihat Long Wu datang dari Kyoto karena dia mengkhawatirkan keselamatannya, dia langsung berkata dengan rasa terima kasih, Paman Long, karena khawatir, saya memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan Qin Xiaolin itu. Melihat kepercayaan diri David, Long Wu sedikit senang. Tapi dia masih berkata dengan wajah serius, meskipun kamu telah mencapai lantai 3 alam bigu sekarang, kamu tidak bisa meremehkan kekuatan Wu Zong. Qin Xiaolin melakukannya tidak mengandalkan kesempatan. Dengan kekuatannya sendiri, dia telah memaksa dirinya untuk mundur ke ranah Wu Zong. Dan dia memiliki keterampilan yang nyata. Jadi jangan meremehkan musuh. Terima kasih Paman Long atas pengajarannya. Saya akan mengingatnya. David mengangguk. Baiklah. Tidak apa-apa. Jangan lupa memakai cermin perunggu pelindung jantung besok. Dan aku juga akan melihatmu bertarung besok. Jadi jangan tertekan. Wu Zong adalah musuh yang tangguh bagimu. Tapi bagiku, aku bisa menabraknya dengan satu jari. Tapi aku tidak bisa membantumu memblokir semua musuh. Kamu harus membawa semuanya. Mengerti? Long Wu seperti seorang penatua, menasihati David dan memberi kepercayaan pada David. Perkataan Long Wu sudah jelas, yaitu Tuan David, jangan takut. Dia benar-benar akan mati. Ketika David kalah dari Qin Xiaolin, Long Wu tidak akan berdiam diri, dan akan melakukannya. Menjamin keselamatan David. Dengan cara ini, tidak ada ancaman bagi kehidupan. David bisa merasa lebih nyaman, dan dia akan melepaskan tangan dan kakinya. Yah, aku mengerti. David mengangguk lagi. Setelah mengucapkan beberapa patah kata lagi dengan David, Long Wu berbalik untuk pergi. Tetapi setelah Long Wu berbalik, dia dihentikan oleh David. Paman Long, aku ingin menanyakan satu hal padamu. David memanggil untuk menghentikan Long Wu. Bukankah sudah kubilang, setelah tanggal 15 Juli kamu akan tahu apa yang ingin kamu ketahui. Sekarang jika Anda bertanya kepada saya tidak bisa menjawab Anda. Long Wu mengira David bertanya tentang pengalaman hidupnya. Paman Long salah paham. Aku tidak menanyakan ini. Aku ingin kamu menerima pacarku sebagai muridmu. Dia hanyalah orang biasa. Tapi saya harap dia juga bisa melangkah ke jalur budidaya keabadian. Sehingga kita bisa hidup bersama untuk waktu yang lama, bersama. David ingin Sonya berlatih juga. Saat alam Sonya naik lebih tinggi, usia hidup akan semakin panjang. Kalau tidak, setelah berpuluh-puluh tahun, David hanya bisa menyaksikan Sonya mati. Tapi dia ingin sendirian menunggu kematian. Apakah menurut Anda hanya satu orang yang dapat melangkah ke jalur budidaya abadi? Saya telah melihat pacar Anda, yang bahkan bukan seorang seniman bela diri. Anda masih ingin memupuk yang abadi.
Menurutmu terlalu cantik. Ketika Wu Meier melihat bahwa David sebenarnya ingin menjadikan pacarnya abadi, dia langsung mencibir. Bab 669. Saya juga bukan seorang pejuang. Saya hanya orang biasa. Bukankah Ervin membawaku ke jalan keabadian? David membalas. Bagaimanapun, David sangat biasa sejak dia masih kecil. Dan dia bukan ahli bela diri ketika dia di penjara. Bolehkah aku membandingkannya denganmu? Tapi, Wu Meier hendak mengatakan sesuatu. Tapi Long Wu berisi tajam. Dan Wu Meier buru-buru menelan kembali kata-kata itu. David memandang Wu Meier. Dia tahu bahwa Wu Meier juga pasti mengetahui sesuatu. Tetapi Long Wu ada di sana. Wu Meier tidak berani mengutarakannya. David, bukannya tidak mungkin bagimu ingin pacarmu melangkah ke jalan keabadian. Tapi menganggapku sebagai guru jelas tidak bisa diterima. Saya tidak ingin mengayunkan anak-anak saya. Jangan mengira kekuatanku sangat tinggi. Tunggu sampai Anda benar-benar memahami keabadian dunia. Setelah itu, Anda akan menemukan bahwa ada langit di luar langit. Dan ada orang di luar dunia. Tetapi saya dapat memberi Anda beberapa pil untuk mencuci sumsum. Setelah pacarmu berbaring, dia akan membasuh tubuhnya. Anda mengajarkannya metode mental. Bukan. Masuklah ke dunia keabadian. Lalu lihat nasib baik. Long Wu berkata pada David. Terima kasih, Paman Long. David tampak bahagia. Saya tidak membawa pil penghilang esensi kali ini. Apakah Anda punya ramuan herbal di sini? Tidak perlu yang mahal-mahal. Cukup jamu biasa. Saya akan membuatkan beberapa untuk Anda. Ini, esens pil tidak lebih baik dari body tempering pil. Sangat mudah untuk disuling. Long Wu bertanya, jamu apa yang dibutuhkan Paman Long? Aku memerintahkan seseorang untuk mengirimkannya sekarang. Meski sudah sangat larut, panggilan telepon David segera terkirim. Long Wu memberitahu David ramuan yang dia butuhkan. Dan David langsung menelepon Lin Tianhu dan meminta Lin Tianhu pergi ke Yao Wangfu untuk segera mendapatkan obatnya. Sekitar 3 jam kemudian, dan saat itu sudah tengah malam, Lin Tianhu memaksa kembali dan mengirimkan semua ramuan yang dia butuhkan. Lin Tianhu merasa sedikit terkejut saat melihat seorang pria dan wanita yang tiba-tiba muncul di Villa David, dan gadis itu tampak lebih familiar. Lin Tianhu kemudian teringat bahwa gadis itu membawa cermin perunggu pelindung jantung beberapa hari yang lalu. Setelah membiarkan Lin Tianhu meletakkan ramuan itu, David menyuruhnya kembali beristirahat. Sementara Long Wu melihat ramuan di depannya. Anak buahnya sedikit membalik, dan api hijau tiba-tiba melompat ke udara. Long Wu menggunakan pikirannya untuk merangsang api roh, dan api roh menjadi semakin kuat, dan akhirnya berubah menjadi anak anjing. Melihat situasi ini, mata David membelalak. Ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang mengendalikan api roh untuk membuat spesifikasi. Segera, anak anjing yang diubah oleh api roh memakan semua tumbuhan di perut. Melalui api roh, Anda dapat dengan jelas melihat ramuan mulai terbakar dan meleleh di perut anak anjing. Melihat pemandangan ini, pikiran Long Wu bergerak, langsung mengaktifkan energi spiritual. Membuat api spiritual lebih kuat, dan seluruh ruangan dipenuhi energi spiritual yang kaya. Merasakan kekuatan spiritual yang sangat besar di tubuh Long Wu, David merasa iri. Dia tidak tahu bahwa dia hanya bisa mengembangkan kekuatan Long Wu di bulan itu. David terbungkus dalam aura, dan seni kondensasi di dantiannya tanpa sadar kembali jauh, dan dengan panik mulai menyerap aura yang berasal dari Long Wu di dalam ruangan. Mentalitas Ning Xin Jue yang sangat sombong seperti pusaran besar pada saat ini, secara langsung menyedot energi spiritual Long Wu. Tetapi api spiritual mengakibatkan kehilangan berkah energi spiritual dan secara bertahap menjadi redup. Dahi Long Wu penuh dengan keringat saat ini, tapi dia tidak menghentikan David. Malah dia tiba-tiba menarik nafas dan dengan panik menyatakan kekuatan spiritual di dantiannya. Wu Meier melihat pemandangan ini dengan ekspresi terkejut di matanya. Dan butuh beberapa saat sebelum dia bereaksi dan menatap David. Bab 670. David, kamu sangat tidak tahu malu. Kamu meminta Paman Long untuk meramu alkimia untukmu, tapi kamu diam-diam menyerap kekuatan spiritualnya. Wu Meier menendang pantat David dengan keras dan berkata. David terbangun dengan kaget, dan buru-buru berhenti beralih ke seni kondensasi hati.
dan kemudian memandang Long Wu dengan ekspresi malu. Tadi, David pasti tidak melakukannya dengan sengaja. Hanya saja teknik kondensasi jantung mulai bekerja tanpa disadari. Namun, Long Wu tidak berbicara atau berhenti. Setelah beberapa saat, Long Wu menyingkirkan kekuatan spiritualnya. Dan saat ini, 3 pil obat gelap jatuh dari udara ke tanah. Meskipun pil obatnya gelap, namun memancarkan cahaya redup. Sekalipun lampu di dalam ruangan dimatikan saat ini, penerangannya tetap sangat terang. Long Wu melambaikan tangannya, dan 3 pil untuk mencuci sumsum ada di tangan Long Wu. Dan Long Wu menyerahkan pil itu kepada David. Ini adalah 3 pil untuk mencuci sumsum. Untuk tubuh orang biasa cukup 1 pil saja. Apakah kamu bisa melangkah ke jalan keabadian tergantung pada bakat dan keberuntungannya. Kamu tidak boleh memberi pacarmu lebih banyak makanan. Tubuh orang biasa tidak tahan. David meminum pil itu, dan merasa agak sulit dipercaya. Ini adalah pil biasa yang dikatakan Long Wu. Tetapi di mata David, pil ini ratusan kali lebih kuat daripada pemurnian Juling Pil dan Great Return Pil. Belum lagi yang kecil. Juga David selalu berpikir bahwa dia sangat ahli dalam alkimia. Tetapi hanya setelah melihat alkimia Long Wu, dia tahu bahwa dia takut dia bahkan tidak dapat mencapai level awal. Melihat David seperti itu, Long Wu tahu apa yang dia pikirkan. Jadi dia menepuk bahu David. Tidak semua kultivator abadi mahir dalam alkimia. Saya baru belajar sedikit. Dan naga yang membawa Anda ke awal, Ervin. Dia belum pernah belajar alkimia. Jadi dia hanya mengajarimu beberapa pemurnian ramuan paling dasar. Anda tidak mengerti sisanya. Dan Anda bisa dimaafkan. Ada alkemis khusus di dunia budidaya kita. Dan merekalah yang asli. Jika Anda mahir dalam alkimia, Anda hanya dapat mempelajari pemurnian ramuan tingkat lanjut dengan mempelajarinya. Ketika Long Wu mengatakan ini, David segera mengerti apakah sang alkemis ada di dalam. Dunia budidaya keabadian mirip dengan apoteker di dunia seni bela diri. Ya, seharusnya sama. Tapi pil yang dibuat oleh alkemis lebih canggih. Ketika Anda memahaminya nanti, Anda akan tahu bahwa kultivator abadi tidak hanya memiliki alkemis, tetapi juga perapal mantra. Apa yang Anda hadapi sekarang, musuh Anda hanyalah beberapa pejuang dan penyihir. Dengan tubuhmu yang kuat, kamu bisa melakukannya tanpa senjata. Namun ketika kamu benar-benar memasuki dunia keabadian, kamu harus menemukan senjata yang berguna, yang akan membuat kekuatanmu semakin besar. Long Wu mengikuti David, dan David mendengarkan dengan cermat seperti siswa sekolah dasar. Dia selalu ingin mengerti. Tapi sayangnya tidak ada yang memberitahunya. Dan kini dia akhirnya membuka tabir dunia keabadian. Kenapa aku tidak sengaja memberitahumu begitu banyak? Kamu akan bertarung dengan baik besok. Dan kamu akan mengetahuinya secara perlahan. Long Wu menepuk bahu David lagi. Dan berbalik untuk pergi. Paman Long, mengapa David ini mampu menyerap kekuatan spiritual yang terpancar dari tubuhmu? Pada saat ini, Wu Meier berbicara dengan kebingungan. Dalam pemahamannya, apapun metode mentalnya, itu adalah menyerap energi spiritual dari segala sesuatu di dunia untuk membantu dirinya berkultivasi. Dan dia belum pernah melihat orang yang dapat menyerap energi spiritual dari tubuh orang lain. Anda harus tahu bahwa kekuatan spiritual yang terpancar dari tubuh orang lain memilikinya. Telah diubah oleh teknik budidayanya sendiri, dan disimpan di dantian. Ini sama sekali tidak seperti energi spiritual langit dan bumi, dan dapat diserap oleh semua kultivator abadi. Kata-kata Wu Meier membuat David malu lagi, tapi dia juga bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak bisakah kalian semua? Sebelumnya, David belum pernah bertemu dengan seorang kultivator abadi, dan dia tidak tahu apakah orang lain berkultivasi seperti dia, dan dapat menyerap hal-hal selain energi spiritual. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Perintah Kaisar Naga. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.